Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss a new topic in mathematics. The topic is logarithm atau dalam bahasa Indonesia logaritma. Logaritma bagian pertama. This video is presented by DNA.12 Education. Oke, students, kita langsung saja membahas tentang logaritma bagian pertama. Konsep dasar tentang logaritma. Perhatikan perpangkatan berikut. Seperti yang kita ketahui, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2 bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dalam konsep logaritma, pernyataan ini bisa dituliskan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Sekarang kamu bisa menebak, sebenarnya 3 itu dapat dari mana? Oke. Kalau kita perhatikan, 3 ini muncul dari bilangan ini. Maka di sini muncul 3. Sudah sampai sini? Berarti hasil dari suatu logaritma adalah berapa sering atau berapa kali bilangan basis itu diulang. Perhatikan, karena basis di sini adalah 2 dan diulang sebanyak 3 kali, oke, dan diulang sebanyak 3 kali, maka 2 log 8 sama dengan 3. Artinya 3 ini menunjukkan berapa kali bilangan basis diulang. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kembali lagi tentang logaritma, konsep dasarnya adalah bilangan berpangkat atau basis. Basis dapat dari mana? Ya, basis dapat dari faktorisasi bilangan prima. Jelas ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Logaritma adalah suatu operasi inverse, ya, atau kebalikan dari perpangkatan, ya, atau inverse. Sehingga A log B sama dengan C dapat dinyatakan bahwa B sama dengan A pangkat C. Ya, A log B sama dengan C dapat dinyatakan B sama dengan A pangkat C. Jadi sesuai dengan contoh di atas, 2 log 8 sama dengan 3, artinya 8 sama dengan 2 pangkat 3. Oke, jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh 1. Ya. Sebab kalau dia 0 atau 1, maka logaritma tidak bisa diselesaikan. Artinya tidak bisa diselesaikan di daerah tersebut. Ya, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sama seperti konsep perpangkatan, logaritma tetap menggunakan konsep basis. Oke, soalnya apa? Konsep basis. Konsep basis ini, seperti kita ketahui, konsep basis ini adalah bilangan prima.
Tahu dari mana? Nah, tahu dari faktorisasi bilangan prima. Jadi kita kembali lagi konsep faktorisasi bilangan prima. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat dasar logaritma. Oke, pada kali ini saya akan memberikan kepada kamu sifat-sifat dasar logaritma bagian pertama. Nanti akan ada di video berikutnya ya, sifat-sifat yang lain. Yang pertama, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Ulangi, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Artinya apa? Pada logaritma dengan syarat basis sama, dengan syarat apa? Basisnya sama, maka penjumlahan jadi perkalian. Perhatikan ini basisnya sama. Basisnya sama. Ya, jika basisnya sama. Misalkan saya tulis begini, 2 log 4 ditambah 2 log 5 itu bisa menjadi 2 log dalam kurung 4 kali 5. Atau kita bisa sederhanakan 2 log 20. Dengan syarat basisnya sama. Ya. Basisnya sama. Contoh lain lagi, misalkan 5 log 20 ditambah 5 log 4. Berarti ini bisa dituliskan 5 log 20 dikali 4 atau 5 log 80. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi penjumlahan menjadi perkalian. Oke, lanjut. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Saya ulangi, A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Ya, saya kasih contoh. Ya, dengan cara tadi apa? Basis sama. Seorang sekali lagi ya, basisnya wajib sama. Basis wajib sama. Oke. Misalkan saya tuliskan seperti ini. 2 log 10 dikurang 2 log 2. Ini bisa menjadi 2 log dalam kurung 10 per 2. Atau 2 log 5. Jelas ya? Jadi pengurangan akan menjadi apa? Pembagian. Dengan apa? Syaratnya basisnya sama. Atau misalkan saya kasih contoh lain lagi. Misalkan ya. 7 log 100 dikurang 7 log 2 dikurang 7 log 5. Ini bisa diserahkan menjadi ya 7 ya log dalam kurung 100 per. Nah, karena dua-duanya minus ya. Karena dua-duanya minus, maka dia menjadi di bawah 2 kali 5. Artinya 7 log 10. Sampai nangkep? Oke. Terus kalau misalkan basisnya tidak sama bagaimana? Nah, kalau basisnya tidak sama, diselesaikan secara sendiri-sendiri. Kita lihat nanti ya. Oke, kita lihat. Perhatikan catatannya adalah A log A sama dengan 1. Setuju? Ya, karena A sama dengan A pangkat 1. Dan A log 1 itu 0. Kenapa? Karena 1 sama dengan
A pangkat 0. Saya bisa buktikan, perhatikan di sini kenapa itu benar. Ini bisa dibuktikan seperti ini. Sesuai dengan sifat A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C, sehingga A log A sama dengan 1. Dengan mengikuti sifat ini, ya, maka ini A sama dengan A pangkat 1, berarti A sama dengan A. Setuju? Atau misalkan yang ini, ya, misalkan ini saya turunkan A log 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat yang ini, maka 1 ini sama dengan, kalau ini ke sini, ya, A pangkat 0. 1 sama dengan 1. Betul ya? Dengan syaratnya apa? A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh 1. Itu syaratnya, jangan lupa ya. Ini ya syarat mutlak dari logaritma. Berarti ya terbukti ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sifat-sifat dasar logaritma yang lain. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Ulangi. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan gini. Kenapa ini terjadi? Karena setiap bilangan itu mempunyai bilangan dasar atau basis. Oke, misalkan saya tuliskan seperti ini. 8 log 16. Betul ya? 8 ini kalau kita bukakan nama lainnya kan gini, 2, 4, 2, 2. Betul ya? Berarti 8 adalah 2 pangkat 3. Demikian juga dengan 16. 2, 8, 2, 4, 2, 2. Sehingga 16 adalah 2 pangkat 4. Setuju? Nah, ini bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Betul ya? Sehingga akan terjadi hasil yang baru, yaitu apa? Yang ini. Ya. Sama dengan ingat belakang bagi depan. Pangkat belakang bagi pangkat depan dikali sisanya. Oke. Sisanya adalah ini. Betul ya? Berarti berapa? Ya, 2 log 2. Gitu. Bisa disederhanakan menjadi 4 per 3. 2 log 2 itu adalah, tadi seperti yang saya jelaskan, 2 log 2 adalah 1. Berarti jawabnya 4 per 3. Mungkin jelas? Oke, misalkan saya kasih contoh lagi. Misalkan begini. 0,25 log 1 per 8. Oke. Nah, 0,25 itu ya, 0,25 bisa diserahkan menjadi 1/4 atau 1 per 2 pangkat 2 atau 2 pangkat minus 2. Betul? Sedangkan 1/8 bisa menjadi 1 per 2 pangkat 3 atau 2 pangkat min 3, gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan 0,25 itu adalah ini, 2 pangkat minus 2 log 1/8 itu adalah ini, gitu ya, 2 pangkat minus 3. Sehingga kita bisa selesaikan. Ingat pangkat belakang bagi pangkat depan. Ya, ini. Betul ya? Sehingga kita bisa selesaikan min 3 per min 2, sisanya 2 log 2. Sama dengan 3 per 2, ingat 2 log 2 adalah 1. Sehingga jawabannya 3 per 2. Ini jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sifat logaritma yang lain adalah A log B sama dengan
X log B dibagi X log A. Dengan syarat X bilangan bulat, tidak 1 dan lebih besar dari 0. Contohnya misalkan gini, 3 log 5 itu sama dengan log 5 per log 3. Bagaimana dengan di sini X-nya? Ya, perhatikan di sini X-nya. Bagaimana? Bebas. Yang penting sama. Kita bisa tuliskan ini 3 log 5 per 3 log 3. Bisa kita tuliskan misalkan 7 log 5 per 7 log 3, terserah. Atau kita bisa tuliskan log 5 per log 3, terserah. Kalau tidak ada basis, di sini tidak ada basis, ya, artinya basisnya adalah 10. Jadi ini log 5 per log 3 sama saja dengan 10 log 5 per 10 log 3. Itu suatu perjanjian. Jika basisnya tidak ditulis, artinya dengan basis 10. Ingat ya. Sampai ini jelas? Oke. Kita lihat lagi. Ya, kita lihat contoh pertama. Ya. Hitunglah nilai dari log 10 pangkat 4, 5 log 125 sampai yang terakhir F, yaitu 5 log 1. Yuk kita jalan. Untuk yang A, perhatikan yang A. Jelas ya, A. Log 10 pangkat 4 sama dengan, perhatikan di sini basisnya tidak ada. Basisnya tidak ada. Itu sama saja dengan 10. Ya. Log 10 pangkat 4. Berarti ingat ya, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Lah, ini berapa pangkatnya? Apapun kalau tidak ada pangkat, ya pangkat 1. Jadi, sehingga kita akan dapatkan belakang bagi depan, pangkat belakang bagi pangkat depan, 4 per 1 dikali 10 log 10. Artinya 4, sedangkan 10 log 10 adalah 1. Sama dengan 4. Oke, jelas ya? Nah, kita lihat yang pertanyaan B. Pertanyaan B, 5 log 125. Ini basis 5. Bagaimana 125 kita jadikan basis 5? Berapa? Betul. Jadi 5 log 5 pangkat 3. Gitu ya. Dari mana? Faktorisasi aja. Jadi, ini kita bisa sederhanakan. Perhatikan ini nggak ada pangkatnya. Tulis 1. Ya, berarti 3 per 1 dikali 5 log 5. Ya, sedangkan ini jawabannya adalah 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti ya, sampai sini tidak ada lagi contoh yang lain. Yang C, 3 log 1/27. 3 log 1/27 sama dengan 3 log, misalkan ini jadi basis 3, yaitu 1 per 3 pangkat 3. Usahakan semua perpangkatan naik ke atas. Jadi 3 log 3 pangkat min 3. Betul ya? Sama dengan, nah ini lagi rumusnya seperti biasa ya. Rumusnya adalah ini ya. Betul ya? Sehingga kita temukan kalau tidak ada pangkat di sini ulang 1, berarti ini ya, jangan lupa. Berarti min 3 per 1 dikali 3 log 3. Ini adalah 1. Jawabnya min 3. Lanjut, yang D. Sekarang kita yang D. Yang D, 2 log 0,25. Oke, sama dengan 2 log, ya usahakan pecahan jadi
desimal jadi pecahan, lalu kita ganti jadi basis 2 log 4 itu adalah 1/2 pangkat 2, betul ya. Berarti kita naikkan ke atas 2 log 2 pangkat min 2. Nah ini nggak ada pangkatnya, tulis 1. Oke, jadi gimana dong? Sama dengan min 2/1 dikali 2 log 2 atau min 2 jawabnya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan? Ya, untuk E kita bisa selesaikan ya. Ini sama dengan ini kan nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Jadi ini ya. Jadi 10/1 dikali 4 log 4 sama dengan ini adalah 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Sedangkan yang F 5 log 1 ya 0 ya. Lalu sampai situ ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah example 2. Diketahui log 2 adalah 0,3010. Oke. Lalu log 3 0,4771. Sedangkan log 7 adalah 0,8451. Tentukan log 18. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Perhatikan. Caranya gini. Ya. Log 18 itu bagaimana? Ingat, 18 kita buat dulu faktorisasinya ya. Nah, seperti kalian ketahui 18 faktorisasinya adalah 2 9 3 3. Oke. Berarti ini sama dengan log dalam kurung ya 18 2 kali 3 pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2. Setuju ya? Nah, dalam logaritma kalau tadi jumlah jadi kali, kali pun bisa jadi jumlah. Jadi ini sama dengan log 2 ditambah log 3 pangkat 2. Jelas ya? Jadi ingat tadi sifat yang pertama A log BC ya sama dengan apa? A log B ditambah A log C. Jelas sampai situ ya. Jadi kita sederhanakan lagi log 2 ditambah. Nah, ini kita bisa turunkan. Kenapa bisa begitu? Ya, ada sifat juga logaritma seperti ini. A log B pangkat M sebenarnya bisa menjadi M dikali A log B. Ya, jangan lupa. Ya. Jadi A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Nah, ini menjadi 2 dikali log 3. Ya, ini jadi koefisien. Log 2-nya berapa? 0,3010 ditambah 2 log 3-nya adalah 0,4771. Oke. Maka kita akan temukan hasilnya adalah adalah 1,2 ya. Kita akan menggunakan kalkulator. Nah, sini ya. Nah, sekarang yang pertanyaan B. Kita lihat pertanyaan B. Pertanyaan B. Log 21. Log 21 ya. Coba kita jabarkan 21 itu 37. Betul ya? Jadi ini sebenarnya log 3 kali 7. Bisa disederhanakan menjadi apa? Log 3 ditambah log 7. Log 3-nya adalah 0,4771. Sedangkan log 7 0,8451. Jadi kalau kita jumlahkan 0,4771 ditambah 0,8451
51, jawabannya adalah 1,3222. Oke, jelas ya? Jelas? Nah, sini? Oke. Oke, terus bagaimana pertanyaan yang C? Log 10,5. Ini kamu bisa sederhanakan menjadi log 105 per 10. Betul ya? Jadi bisa disederhanakan jadi apa? Nah, 105 itu berapa? 105 bagi berapa nih? Bagi 3. Oke. Oke. 57. Oke. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Log dalam kurung 3 kali 5 kali 7, sedangkan 10 5 kali 2. Oke. Jadi kita bisa sederhanakan ini ke sini. Oke, jadi sisanya apa? Sisanya adalah tuliskan di sini saja. Oke, log 5 kali 7 per 2 artinya apa? Log 5 ditambah log 7. Nah, bagi 2. Masih ingat kalau dalam logaritma bagi apa? Jadi dikurang log 2 gitu. Jadi tinggal kamu masukin angkanya, selesai. Oke, nanti angkat. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ya, example 3. Solve the following. 3 log x equal 4, m log 81 equal 4, and x log 1000 equal 3. Nah, dalam versi internasional, basis itu ditulisnya di bawah. Jadi nggak usah bingung. Jadi sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan mudah. Jadi contohnya ini. Ini sebenarnya cara penulisan internasional. Setara Indonesia gini, 3 log x sama dengan 4. Terus ya. Jadi ingat konsepnya kembali, A log B sama dengan C, maka B A pangkat C. Betul ya, itu konsep awalnya. Jadi lagi. Oke. Jadi dengan menggunakan konsep ini kita bisa selesaikan. X sama dengan 3 pangkat 4. Ya, tinggal kamu hitung sendiri. Oke, jelas di sini ya. Sekarang yang coba lihat B. Ya, ditulisnya begini, M log 81 sama dengan 4. Ini bisa ditulis menjadi apa? M log 81 sama dengan 4. Akibatnya apa? 81 sama dengan M pangkat 4. Kira-kira berapa 81? Iya. 81 itu kan yang punya pangkat 4 kan berarti 3 pangkat 4. Betul nggak? Sama dengan M pangkat 4. Ya. Betul. Jadi M-nya adalah 3. Gampang ya? Oke, lanjut lagi. Kita lihat yang C. Nah, oke, ini aja. Yang C, X log 1000 sama dengan 3, sehingga X ditulisnya itu kayak gini, X log 1000 sama dengan 3. Oke. Berarti apa artinya? 1000 sama dengan X pangkat 3. Nah, kita bisa ubahnya jadi apa? Betul, 10 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. Betul ya? Ini kita cancel. Ini kita cancel. Betul. Sehingga kita dapatkan bahwa X-nya adalah 10. Jelas ya? Gampang ya? Next. Kita selesaikan yang lain. Ya, yang lain kita selesaikan. Ya.
Ya, example 4. Oke. Nah, find XE bla 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 bla. Oke. Coba kita selesaikan yang A dulu. Ya. Nah, ya, perhatikan yang A. Oke, kita lihat yang A. Langsung 2 dikali B log 4 ditambah B log 5 dikurang B log 10 sama dengan B log X. Nah, dalam menerapkan sifat, ulang ya, dalam menerapkan sifat A log B ditambah A log T sama dengan A log BC, syarat mutlaknya adalah, ya, syarat mutlaknya adalah tidak boleh ada koefisien. Ini syarat mutlaknya, ya. Selain basis ya, syaratnya saya tulis ini syarat basis sama. Jadi syarat yang pertama, basis sama. Yang kedua, tidak boleh ada koefisien. Tidak boleh ada koefisien. Itu syaratnya. Nah ini kita perhatikan di soal ini ada koefisiennya. Itu ada koefisien. Ya. Nah, ingat sifat yang lain, A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Betul ya? Mungkin yang ngerti ya. Nah, kalau begitu, dua ini, kalau begitu ini bisa jadi ke sini, jadi pangkat, ya, mengikuti sifat ini, sehingga kita bisa tuliskan B log 4 pangkat 2, betul ya, ditambah B log 5 dikurang B log 10 sama dengan B log X. Jadi duanya bisa jadi pangkat karena mengikuti sifat yang ini. Oke. Nah, sekarang perhatiin basisnya semua sudah sama. Tuh. Oke, basis sudah sama. Nah, sekarang kita bisa selesaikan. Tambah jadi kali, kurang jadi bagi ya. B log buka kurung. Nah, bikin dulu seperti ini, ya. Ya, kita masukin. Yang pertama ini 4 pangkat 2 tambah artinya kali. Lalu di sini 5. Lalu di sini kurang, nih perhatikan kurang. Berarti dia jadi pembagi 10. Mantap ya. Sama dengan B log X. Jadi nangkap. Nah, boleh lihat sebelah kiri kanan sudah sama, ya kan? Nah, ini kita bisa coret. Oke. Sehingga kita dapatkan 4 pangkat 2 dikali 5/10 sama dengan X. Setuju? Betul? Jadi X-nya adalah, ya, kita dapatkan 8 sama dengan ini jawabannya. Ini paham sampai sini? Jadi hati-hati ketika kita menggunakan A log B ditambah A log C sama dengan A log BC, syaratnya tidak boleh ada koefisien dan basisnya wajib sama. Jadi ada dua syarat mutlak, ya, dua syarat mutlak, basis sama dan tidak boleh ada koefisien.
Sudah sampai sini ya. Oke, coba kita lihat yang soal B, biar lebih jelas. Nah, kita lihat soal B ya. Ya, D log 30 dikurang D log 5 pangkat 2 sama dengan D log X. Ya. Jangan lupa tadi apa syarat? Syarat basis sama, basis sama dan tidak boleh ada koefisien. Tidak boleh ada koefisien. Nah, itu syaratnya. Nah, ternyata di sini koefisien sudah tidak ada. Berarti kita bisa tuliskan langsung ya, berarti D log langsung. Nah, 30 di atas. Karena ini kurang, maka 5 pangkat 2-nya di bawah. Sama dengan B log X. Nah, ini sudah sama, kiri kanan coret ya. Sehingga 30 per 5 pangkat 2 sama dengan X. Oke, jadi X sama dengan 30 per 20. Sudah ya? Sampai sini ngerti? Oke, ngerti ya? Oke. Nah, bagaimana kalau basisnya tidak sama? Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh basis tidak sama. Ya. Misalkan basis tidak sama. Nah, contohnya gini. 3 log 9 ditambah 2 log 16. Ya. Perhatikan di sini basisnya ini berbeda. Yang ini 3, yang ini 2. Ini tidak boleh jadi kali, ya. Tidak boleh jadi kali karena basisnya berbeda. Nah, yang kamu kerjakan, yang harus kamu kerjakan adalah mengerjakan sendiri-sendiri. Contohnya 3 log 9 ini ya, 3 log 9 ini kita bisa tuliskan jadi 3 log, ikuti basisnya 3 pangkat 2. Lalu yang satu lagi 2 log 16, ikuti basisnya. 16 itu kan 2 pangkat 4. Anggap ya. Jadinya adalah ini bisa turun ke bawah 2 dikali 3 log 3. Ini juga bisa turun 4 dikali 2 log 2. Ya, ingat 3 log 3 itu berapa? 3 log 3 adalah 1. 2 log 2 juga 1. Jadinya 2 tambah 4 berarti 6. Jadi 3 log 9 ditambah 2 log 16 adalah 6. Jadi sekali lagi, jika basisnya tidak sama, maka diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ya, dengan konsep bilangan prima. Sudah sampai sini? Oke, kita akan lihat soal-soal ya, dan tunggu di video berikutnya mengenai logaritma bagian kedua. Oke, thank you. Ya, bye-bye. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor.
Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60-60 menjadi nilai 80-80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.